Selamat malam, Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya yang luar biasa buat kita semua. Khususnya pada saat ini kita masih diberikan kesehatan yang baik. Dan sebagai rasa syukur kita pada Tuhan, kita akan bersama-sama beribadah kebaktian PWGT. Dan yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Nyonya Desi Mantiri, Nyonya Yunitra A. Mantiri, dan Nyonya Janet Usia P. Amalia Mantiri. Untuk itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari PKJ 6 ayat yang pertama, bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk, kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 124 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. maka telah mengalir melingkupi diri kita. Air yang meluap-luap itu Terpujilah Allah yang tidak menyerahkan kita. menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung. Dari jerat penangkap burung, Jerat itu telah putus. dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebelum kita berdoa dan membacakan firman Tuhan dan menerkarkan renungan Tuhan pada malam hari ini, kita angkat pujian dari PKJ 255, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku.
firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita mohonkan kekuatan kepada Bapa di sorga untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, bersyukur kami kepadamu untuk hari ini, di mana Tuhan begitu dahsyat telah menopang kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami dipersekutukan satu dengan yang lain untuk bersama-sama mendengarkan akan firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga dengan itu kami dimampukan untuk mengerti maksud dari firman-Mu, dan kuasa-Mu jugalah yang akan memampukan kami untuk melakukan firman itu dalam hidup yang Tuhan masih izinkan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, berfirmanlah, kami telah siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari surat kiriman Rasul Paulus yang kedua, 2 Korintus, pada pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Di bawah judul perikop, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Firman Tuhan demikian, aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan.
Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita, kasih karunia dalam kelemahan, berdasarkan ayat yang ke-9 dan ke-10 dari bacaan kita. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat terkesan dengan kisah hidup seorang komponis besar yang bernama Ludwig van Beethoven. Jadi dia adalah seorang komponis besar yang buah karyanya tetap enak untuk didengar sepanjang masa. Namun saudara-saudara, di saat karirnya sedang menanjak, tiba-tiba Beethoven diserang oleh penyakit telinga menjelang usianya yang ke-30. Akibatnya ia menjadi kehilangan pendengaran, tuli total, sama sekali tidak mendengar. Nah, saudara-saudara dapat bayangkan bagaimana terpukulnya seorang komponis lagu kalau ia menjadi tuli. Itulah sebabnya saudara-saudara, tahun pertama ketika Beethoven mengalami hal tersebut, ia kehilangan semangat dan gairah hidup. Ia frustasi dan menarik simpulan bahwa hidupnya sudah habis. Hidupnya sia-sia saja. Beberapa minggu kemarin, Gereja Toraja pun kehilangan salah seorang komponis, pencipta lagu, yakni Pendeta Yusuf Felikarta. Saya mempunyai kenangan yang sangat indah ketika saya melayani di Balikpapan. Pada waktu itu saya diminta untuk membuat lagu himne dan march buat sebuah lembaga, yakni Lembaga Pendidikan Akademi Kebidanan Borneo Medistra. Saya katakan saya tidak mempunyai bakat untuk hal itu, tetapi kalau menuliskan liriknya atau konsep kata-katanya saya bisa. Karena itu saya menghubungi adik saya, Pendeta Usuk Pilikarta, untuk membuatkan lagu pentatonik Asia 3 suara. Dan itu agak mirip dengan musikal orang Dayak. Dan ternyata ketika dikirimkan, saya berkonsultasi dengan pihak Akbid dan mereka sepakat untuk hal itu. Sehingga bisa bayangkan saudara-saudara, pendeta 2 orang telah menjadi pencipta lagu mars dan himne untuk sebuah lembaga yang berafiliasi dengan salah satu agama di luar daripada keyakinan kita. Ya, puji Tuhan untuk hal itu.
Adinda almarhum Yusuf Felix Karta telah memberikan yang terbaik bagi pelayanan Gereja Toraja. Dan itu tidak akan mudah terlupakan. Nanti ketika mendengar berita tentang kematiannya, baru saya tahu bahwa beliau telah mengalami sakit penyakit yang cukup parah, telah sekian tahun dirawat, dan telah mengupayakan segala hal untuk mendapatkan kesembuhan. Anehnya saudara-saudara bahwa di tengah-tengah situasi kelemahan tubuh yang dia sedang jalani, ia terus menorehkan baktinya, melayani lewat talenta yang ia miliki. Dan begitu banyak buah karya yang tercipta di masa-masa ia mengalami kelemahan tubuh, bahkan detik-detik terakhir dari kehidupannya saat ia akan mengembuskan napas terakhir, dia masih menciptakan satu lagu dan itu sangat viral pada saat sekarang ini. Cukuplah sudah. Nah saudara-saudara, saya melihat pribadi Ludwig van Beethoven di dalam diri kekasih saya, almarhum Bapak Yusuf Felix Karta. Pada saat ia mengalami sakit penyakit yang begitu berat dan hampir saja Beethoven frustasi, kemudian ia berpaling kepada Tuhan. Ia bangkitkan semangat imannya, ia bangkitkan dan bangunkan keyakinannya kembali. Bahwa yang lebih penting daripada segala sesuatu yang hilang pada dirinya adalah kehidupan. Sehingga saudara-saudara dalam kesedihannya, ia menulis seperti ini. Aku merasa sepi, sangat sepi. Tetapi dalam kesepianku, aku mencari Tuhan. Dan kurasakan bahwa dalam kesepian itulah Tuhan sangat dekat kepadaku. Beethoven banyak membaca buku renungan dan buku kegemarannya adalah Imitatio Christi. Meniru Kristus, menjadi imitasi dari Kristus. Karangan dari Thomas Kempis. Dari situlah Beethoven dituntun untuk semakin tahu tentang arti berdoa di dalam roh. Dan ia membangun hubungannya dengan Tuhan secara pribadi di dalam setiap nafas kehidupannya. Setiap hari ia memulai kegiatannya dengan mengucap syukur. Ia mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun sulit untuk mengungkapkan hal tersebut. Sehingga saudara-saudara, dalam keadaannya yang begitu parah, kemudian Beethoven merasakan ada kekuatan yang lahir di dalam dirinya untuk terus menggapai harapan. Dan justru pada masa ia mengalami ketulian total, ia menciptakan begitu banyak karya-karya besar dan mendunia. Ludwig van Beethoven mengungkapkan keadaan yang baru dengan berkata, aku menempatkan seluruh keyakinanku di dalam kebaikan-Mu yang kekal, ya Allahku. Jiwaku akan bersuka cita di dalam Engkau, Zat yang abadi. Jadilah gunung batuku, terangku, kepercayaanku selama-lamanya, dan pendengaranku yang abadi. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, terus terang betapa seringnya kita hanya berfokus memandang masalah, memandang keterbatasan, dan mempersoalkan kekurangan-kekurangan yang melekat dalam diri kita. Yang akibatnya kita mengeluh, kita bersungut-sungut,
Sehingga kita kehilangan kesempatan untuk melihat masih begitu banyak bagian tubuh kita di mana kuasa Tuhan mau dinyatakan di dalamnya. Indah saudara-saudara kalau kita merenungkan secara mendalam bagian firman Tuhan saat ini yang berbicara tentang Paulus. Paulus sedang membicarakan dirinya sendiri. Banyak orang saudara-saudara ketika menyaksikan sebuah penglihatan, mereka lalu membesar-besarkan hal itu dan menjadi sebuah kebanggaan. Dan itulah yang terus digembar-gemborkan ke sana kemari. Dan Paulus hampir saja seperti itu sehingga ia mengatakan, aku harus bermegah. Tetapi pada akhirnya ia berkata, sekalipun hal itu sebenarnya tidak berfaedah bagiku. Apa yang mau dimegahkan? Apakah karena penglihatan-penglihatan itu? Apakah karena tanda-tanda ajaib itu? Apakah karena mujizat-mujizat itu? Ada sebuah bahaya yang disaksikan oleh Paulus ketika kita bermegah atas segala sesuatu yang sangat spektakuler. yakni kita mulai kehilangan orientasi yang benar tentang kerendahan hati. Untuk menerima diri kita apa adanya. Ketika kita membanggakan satu hal yang menonjol pada diri kita, kita tidak sadar bahwa ada begitu banyak kelemahan-kelemahan lain yang melekat pada diri kita, sehingga saudara-saudara kelemahan-kelemahan itu berusaha kita tutupi cuma karena satu hal yang sangat menonjol yang kita miliki. Nah, disinilah Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa apapun keberadaan hidup kita, entah itu kelebihan, entah itu kekurangan, semuanya mau dipakai oleh Tuhan untuk mengungkapkan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan orang yang percaya. Mari saudara-saudara, kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus di sini, dan seringkali itu menjadi orientasi dari kehidupan iman kita. Ya memang kita mau seperti itu. Ketika kita sakit, Tuhan, kalau boleh angkat segera penyakitku. Tuhan, kenapa Engkau berdiam diri ketika aku memohon pertolonganmu supaya usahaku sukses, anak-anakku sukses, dan lain sebagainya. Jadi maunya kita, begitu kita memohon, apa yang kita pohonkan itu Tuhan nyatakan, Tuhan berikan. Nah, di dalam bacaan kita tadi, Paulus katakan, ia meminta sampai 3 kali supaya Tuhan mencabut duri yang ada di dalam dagingnya. Itu adalah gaya kehidupan doa kita yang sesungguhnya. Kita mau belajar dari Beethoven. Ketika ia mengalami ketulian total, memang ia pada tahun pertama mengalami frustasi. Tetapi pada akhirnya ia menerima kesunyian yang ada padanya itu untuk ia nikmati di dalam Tuhan. Kesunyian itu dipakai oleh Beethoven untuk berbicara secara pribadi kepada Tuhan, karena ia tidak mendengar yang lainnya. Sekarang waktunya ia mendengar suara Tuhan. Tidakkah hal ini harus menjadi sikap kita dalam menjalani kehidupan? Ketika kita mengalami keterpurukan, sesungguhnya itulah ruang yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, supaya kita bisa mengungkapkan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Tuhan, apa sih maumu ketika aku mengalami hal seperti ini? Dan ajarilah aku untuk menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Itulah sebabnya Paulus katakan, justru di dalam kelemahanku lah aku harus berbangga. Sebab di dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan akan bekerja. Tidakkah ini saudara-saudara yang juga nampak ketika murid-murid Tuhan Yesus berpapasan dengan orang yang buta tuli dari sejak lahirnya. Bisu tuli dari sejak lahirnya. Lalu murid-murid mengatakan, Tuhan, kenapa ia mengalami hal seperti itu? Siapa yang berdosa?
Apakah dia, apakah kedua orang tuanya, atau nenek moyangnya? Jadi selalu saja kita berusaha untuk mencari penyebab dari segala kegagalan, penyebab dari segala sakit penyakit, penyebab dari segala kepahitan dalam hidup. Dan kita mempersalahkan hal itu. Sehingga saudara-saudara tidak ada ruang bagi kita untuk melihat bahwa di balik segala kepahitan hidup, sesungguhnya ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan disitulah kita mau belajar apa yang dialami oleh Paulus, apa yang dialami oleh Beethoven, dan apa yang dialami oleh kekasih kita almarhum Bapak Pendeta Yusuf Pelik Arta. Justru ketika ia dalam kelemahan itu, ia datang kepada Tuhan, ia berkomunikasi kepada Tuhan, dan apa yang mereka dapatkan lebih daripada ketika mereka menjalani hidup di dalam keadaan yang nyaman, keadaan yang aman, keadaan yang normal. Nah, di sini saudara-saudara, Beethoven maupun Paulus mengajarkan kita bahwa nikmatilah hidupmu apapun adanya. Nikmatilah hidupmu apapun keadaannya. Dan belajarlah untuk melihat di setiap persoalan-persoalan yang terjadi bahwa di situ ada rencana Tuhan yang terindah, di mana Tuhan akan memakai kepahitan itu menjadi alat di tangannya untuk menyatakan kuasanya yang sangat dahsyat. Saya baru saja bercerita dengan salah seorang anggota keluarga tadi siang, yang sesungguhnya rencana pernikahan anak-anak mereka itu akan dilangsungkan pada bulan Agustus yang lalu. Kemudian tidak jadi, masuk bulan 9, enggak jadi, dan pada akhirnya masuk bulan 10. Itu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa itu terjadi Pak Pendeta? Kemudian mereka menyadari, ternyata Tuhan punya rencana lain. Mengapa? Karena ia selama ini tidak menyadari ada sakit penyakit yang ia derita. Ia tidak pernah mengalami rasa sakit sedikit pun. Nanti pada bulan September ia mengalami rasa sakit yang mendera. Lalu ia datang ke dokter, ia memeriksakan dirinya ke dokter. Dan dokter mengatakan ya salah satu cara yang terbaik ialah kandungannya harus diangkat. Karena ada kista yang cukup parah yang melekat dalam rahimnya. Bisa kita bayangkan, sekiranya itu dipaksakan pada bulan September yang lalu ini, mungkin saja ia tidak akan pernah menghadiri pernikahan anak kekasih. Tetapi puji Tuhan tadi kami sedang ngobrol bersama, ternyata kita merencanakan sesuatu tetapi Tuhan merancangkan jauh lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Sehingga saudara-saudara jangan kita cepat sekali menarik kesimpulan, sama seperti awal-awal ketika Beethoven jatuh mengalami sakit penyakit yang sangat berat, lalu menarik kesimpulan bahwa hidupku sudah habis, hidupku sia-sia, tidak ada sesuatu lagi yang berharga pada diriku. Tetapi setelah ia kembali merenungkan bahwa hidup itu jauh lebih berharga daripada sekedar pendengaran, hidup ini jauh lebih berharga daripada sekedar penciuman, hidup ini jauh lebih berharga daripada sekedar mata, penglihatan, dan lain sebagainya. Sehingga hidup inilah yang harus disyukuri. Dan di tengah-tengah kelemahan yang terjadi, kita diajar untuk membangun relasi yang intens dengan Tuhan. Itulah ruang yang diberikan Tuhan bagi kita untuk berbicara kepadanya. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan sendiri bekerja, kelemahan itu akan diangkat daripada kita. Sehingga perkataan ini sangat indah. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahan kuasaku bekerja. Mari saudara-saudara, saya tahu bagaimana pergumulan keluarga kekasih Bapak Alex Mantiri. Saya tahu begitu banyak anak-anak Tuhan bergumul karena sakit penyakitnya. Saya tahu banyak di antara kita bergumul karena kehidupan anak-anak yang tidak sukses
yang mengalami kegagalan, jatuh bangun dalam usaha dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk berdamai dengan kegagalan-kegagalan yang ada. Mari kita berusaha untuk mencari rencana Tuhan yang terindah di balik semua kepahitan itu. Dan percayalah, justru ketika kita menyambut itu dengan penuh rasa syukur dan iman yang kuat kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan bekerja untuk memberi yang terbaik bagi setiap kita. Terpuji namanya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga Nyonya Desi Mantiri dan keluarga Nyonya Yunitra Andre Mantiri dan keluarga Nyonya Janet Usia P. Malek Mantiri akan memberikan persembahan syukurnya kepada Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sambil keluarga memberikan persembahannya, kita iringi dengan pujian PKJ 147 ayat 1 dan 3. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita akan satu dalam syafaat, di samping pokok-pokok doa yang telah dikirimkan, kita juga akan berdoa buat Papa Mia, kakak dari Ibu Ake Parandangi, yang menjalani operasi di Jakarta, sekalipun beliau Muslim, namun mohon untuk didoakan. Kita juga berdoa untuk Bapak Palimbung yang 2 hari kemarin dilarikan dari Tanah Toraja dan sekarang ini dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Kita juga berdoa untuk salah seorang anggota keluarga, saudara, dari Mama Anto, Ibu Margareta Tangkin Tumonglo, yakni Ibu Marta Tangkin, yang sekarang ini sedang menjalani proses berobat jalan di bawah penanganan Rumah Sakit Siloam. Juga kita berdoa untuk kekasih kita Bapak John Latana, yang sedang menjalani penanganan medis dan dirawat di rumah sakit. Saya belum tahu di rumah sakit mana. Kemarin ada 2, yakni Rumah Sakit Sandi Karsa atau kalau bukan di Rumah Sakit Waidin. Kita juga mau berdoa untuk kekasih kita Bapak Jonathan Sampai Toding yang dirawat di Rumah Sakit Kristalina, dan kekasih kita Bapak Prof. TR Andi Lolo yang dalam kelemahannya namun puji Tuhan Papa dan Mama Indah pada hari ini boleh menikmati sukacita
kasih dan kebaikan Tuhan lewat topangan kehidupan dalam menjalani rumah tangga, sehingga tepat hari ini genap perjalanan usia pernikahan yang ke-53 tahun. Puji Tuhan untuk hal itu. Mari saudara-saudara kita satu di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa kami dalam sorga, untuk kasih dan kebaikan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami semua. Ketika kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tetapi semata-mata hanya oleh karena anugerah, hanya oleh karena kasih karunia. Sehingga hari ini pun kami bersyukur bahwa Tuhan memperkenankan kami untuk menikmati penyembahan, mendengarkan firman-Mu, memuliakan nama-Mu dan menaikkan doa di dalam nama-Mu. Dan biarlah semua penyembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat sukacita bagi kami semua. Kami bersyukur firman-Mu telah menyapa kami. Jujur kami mengakui bahwa terkadang kami kehilangan kontrol saat kami mengalami masalah, saat kami mengalami keterpurukan, saat kami mengalami kelemahan tubuh. Seringkali kami berupaya untuk meminta agar Tuhan sesegera mungkin menjawab kami, mengeluarkan kami dari segala gumul yang berat. Firman-Mu mengajar kami supaya kami berdamai dengan keadaan yang terjadi dan berusaha belajar untuk mengerti rencana yang terindah dari Tuhan di balik setiap kepahitan yang ada. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami berserah diri kepada Tuhan dan di atas semua itu kami tetap mensyukuri setiap desa napas hidup yang Engkau anugerahkan, maka kuasa Tuhan sendiri akan bekerja di dalam kelemahan kami, di dalam keterpurukan kami, di dalam kegagalan kami. Dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan kemenangan yang gemilang bagi setiap kami yang tetap berharap kepada-Mu. Kiranya firman ini akan meneguhkan keluarga kekasih kami, Ibu Desi Bungin Mantiri, yang boleh menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada saat ini bersama dengan anak-anak. Mari Tuhan Engkau nyatakan yang terbaik dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam kehidupan anak-anak membangun rumah tangga, pun dalam kehidupan cucu-cucu karunia Tuhan. Karena itu ke dalam tangan kasih-Mu hamba serahkan kehidupan Ibu Desi Bungin Mantiri sebagai ibu rumah tangga, sebagai rekan sepelayanan dalam tubuh kemajelisan gereja. Biarlah Engkau sendiri yang akan menganugerahkan kuat dan sehat badani kepadanya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengaruniakan roh hikmat dan kearifan di dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan memegang dan menggenggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat. Sehingga dengan itu ia akan dimampukan untuk mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kewajiban yang Tuhan percayakan kepadanya, terlebih di dalam mengemban panggilan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Betapa indah kasih-Mu dalam kehidupan rumah tangganya bersama dengan suami, Bapak Antonius Alex Mantiri. Mari Tuhan terus nyatakan yang terbaik dalam kehidupan berumah tangga. Dan karena itu kiranya Tuhan memberkati Opa Kiran di dalam mengangkat tanggung jawabnya selaku kepala keluarga. Biarlah Tuhan mengaruniakan kuat dan sehat badani di dalam mengerjakan segala tanggung jawab, usaha, bahkan panggilan pelayanan bersama di tengah jemaat. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terindah untuk hidup dan masa depan dari rumah tangga kedua kekasih kami, Opa dan Oma Kiran. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati anak kekasih Mama dan Papa Kiran di dalam menjalani hidup berumah tangga. Tuhan yang akan topang,
Tuhan yang akan jaga, Tuhan yang akan pelihara. Dan biarlah setiap karya yang mereka lakukan, yang mereka torehkan, karena perkenaanmu akan membuahkan hasil yang terbaik. Tuhan yang akan melapangkan jenjang karir mereka. Pun demikian buat anak dan cucu kekasih kami Kiran, Tuhan terus tutup bungkus di dalam kuasa-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu, agar ia boleh menikmati damai sejahtera-Mu, ia boleh menikmati tahapan demi tahapan dari jenjang pendidikan, dan pada akhirnya dia boleh meraih yang terbaik untuk hidup dan masa depannya, dan menjadi kebanggaan bagi keluarga, menjadi kebanggaan bagi gereja-Mu, menjadi harapan bagi bangsa dan negara, serta hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Hamba berdoa untuk saudara kekasih Audi dalam pekerjaannya, dan sudah sekian lama di dalam kelemahannya. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus mengaruniakan yang terbaik di tengah kelemahan yang ada. Tuhan topang hidupnya, Tuhan tuntun langkah-langkahnya, Tuhan memberikan hikmat di dalam mengangkat tugas dan pekerjaan. Walau setiap minggu ia harus menjalani cuci darah, namun itulah cara Tuhan untuk menyatakan kuasa bagi anak dan saudara kekasih kami Audi. Dan kami terus berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan perkara ini. Tuhan selalu punya cara untuk menyatakan yang terbaik, terlebih kuasa pemulihan baginya menurut ukuran kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa untuk Ana yang terus mengangkat tugas pekerjaan, menolong, mendampingi Kiran, manakala Opa dan Oma Kiran tidak ada. Tuhan terus jaga, lindungi, pelihara, nyatakan yang terbaik untuk hidup dan setiap harapannya. Pun demikian orang tua yang ada di kampung, kasih karunia-Mu akan terus dinyatakan dalam hidup dan masa tuanya. Hamba berdoa untuk kekasih kami Andre dan istri Yunitra. Tuhan kiranya menyatakan yang terbaik dalam hidup mereka berdua, dalam tugas dan pekerjaan mereka, dalam jenjang karir mereka. Bahkan harapan untuk mendapatkan seorang anak, kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik untuk kedua saudara kekasih kami, sehingga pada waktunya nanti ia dapat menyaksikan kuasa dan kasih-Mu, rahmat-Mu, dan Tuhan dipermuliakan. Berkati kehidupan rumah tangga mereka, kekuatan dan kesehatan yang bersahabat Tuhan anugerahkan bagi mereka berdua. Hamba berdoa untuk kekasih kami Malek bersama dengan istri Usi, kiranya Tuhan terus topang, pelihara di dalam tugas dan pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga. Malek yang jauh dari istri dan anak-anak, karena pekerjaan Tuhan terus jaga, lindungi, sertai, sehingga ia tetap merasa tenang dan damai di dalam menjalani hidup dan di dalam berkarya. Pun demikian istri kekasih dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan anak-anak yang jauh dari suami akan tetap merasa tenang dan damai. Tuhan karuniakan hikmat dan kearifan sehingga kekasih kami dapat menata kehidupan rumah tangga dengan baik, khususnya di dalam menuntun dan mengarahkan anak-anak karunia-Mu dalam roh takut akan Tuhan. Pun demikian anak cucu kami Tato dan Eser dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, Tuhan terus jaga, Tuhan terus topang, Tuhan terus pelihara, sehingga mereka boleh menikmati tumbuh kembangnya dengan baik, dan harapan untuk masa depan Tuhan sendiri yang akan wujudkan pada waktunya, sehingga anak-anak ini, cucu-cucu ini akan menjadi kebanggaan bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa, serta menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk setiap mereka yang sekarang ini sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Papa Mia, kakak dari Ibu Age Parandangi yang menjalani operasi di Jakarta. Kami berdoa untuk Bapak Palimbung yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, Bapak Jonathan Sampetoding di Rumah Sakit Kristelina,
salah seorang anggota keluarga, yakni Ibu Marta Tangkin, kerabat atau saudara dari Ibu Margareta Tumonglo, yang sekarang menjalani perobatan jalan di bawah penanganan Rumah Sakit Siloam. Kami pun berdoa untuk Bapak John Latana yang ditangani oleh para medis. Kami berdoa untuk Bapak Ter Andi Lolo yang sudah sekian lama mengalami stroke. Pun kami bersyukur atas kehidupan rumah tangga yang Tuhan anugerahkan bersama dengan Mama Indah. Mereka dapat menikmati sukacita perjalanan berumah tangga sehingga hari ini boleh genap 53 tahun. Terima kasih Bapa di sorga untuk kekasih-kekasih kami yang lain yang dalam kelemahannya, Bapak Karel Salamba bersama dengan istri, Bapak Martel Lantang, kekasih kami Bapak Yohanes Tanggo, kekasih kami Ibu Deborah Salempang, Oma Taknak. Mari Tuhan nyatakan kuasa dan kasih-Mu untuk setiap mereka, sehingga mereka kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup karunia-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Kami pun berdoa untuk kekasih kami, Dr. Ika, Mama Datu, anak dari Bapak Barnabas Kalalembang, yang jikalau Tuhan berkenan besok akan mengikuti ujian PNS untuk masuk ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta. Kiranya Tuhan persiapkan dia dengan baik, perlengkapi dia dan lapangkan jalan untuk keberhasilan, sehingga pada tahapan terakhir ia boleh diterima untuk menjalani tugasnya sebagai tenaga medis di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati hamba-Mu dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan, anak hamba-Mu Diel yang sekarang ini ada di Jakarta, kiranya Tuhan jaga di sana, pun demikian Ade yang ada di Samarinda, Epi yang ada di sini, istri hamba-Mu Tuhan pelihara, kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami bersama. Kau memberkati kekasih kami, Ibu Orpa Lobo, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, dalam keluarga, dalam kehidupan anak-anak. Memberkati kekasih kami Pina, Cali, Nando, biarlah kasih karunia-Mu akan selalu ada dalam kehidupan mereka, mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala karya, kasih dan rahmat, dan karena itu kami senantiasa bersyukur ada korban persembahan dinyatakan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk semuanya ini, termasuk kami bersyukur atas bantuan yang boleh diterima oleh Jemaat Masale dari PT Pelindo 4. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati semuanya itu sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan, sehingga dapat dipergunakan dengan baik untuk kelancaran pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah syafaat kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami. Semuanya kami sampaikan kepadamu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan mualis kami, yang senantiasa setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya jemput untuk berdiri dan menanti berkat dari Tuhan. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terluka dalamnya, tiada terangkau luas
kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam keberseraan diri penuh kepada Tuhan. Percayalah bahwa di balik segala kepahitan yang ada dalam hidup, tangan Tuhan akan terus bekerja untuk mengubah semua yang pahit menjadi manis pada waktunya. Karena itu, arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Sebelum saya kembalikan ke liturgis, perkenankan saya menyampaikan selamat teristimewa buat keluarga Opa dan Oma Kiran, khususnya buat saudara kekasih Audi. Tetap semangat jalani hidup, biarlah kuasa Tuhan terus bekerja untuk menyatakan yang terbaik di tengah kelemahan yang ada. Pun demikian, selamat buat Bapak TR Andi Lolo, ya, bersama dengan Mama Indah. Kiranya ulang tahun yang ke-53, wow. Ini sudah melewati ulang tahun emas. Kiranya kasih Tuhan terus dinyatakan dalam menjalani hidup. Teristimewa di tengah-tengah situasi kelemahan yang dialami oleh Papa Indah. Tetap semangat, ada Tuhan di dalam setiap kelemahan kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Selamat menikmati kehidupan dan peristirahatan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini bersama dengan keluarga Nyonya Desi Mantiri, keluarga Nyonya Yunitra Andre Mantiri, dan keluarga Nyonya Janet Usia P.Ale Mantiri, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johnny Delima atas pelayanan firman-Nya. Kiranya Bapak Pendeta tetap diberi kesehatan dan kekuatan dan tetap diberkati dalam keluarganya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada saudara kekasih Pina, Cali dan Nando atas pelayanannya pada malam hari ini. Dan kepada Nyonya keluarga Desi Mantiri, keluarga Nyonya Yunitra Andre Mantiri, dan keluarga Nyonya Janet Usia P. Mantiri, kami ucapkan terima kasih karena sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.